semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, di sini aku balik lagi dulu ke jalur masuk mandiri tahun 2022. Karena kemarin kalian sudah berusaha sekuat mungkin, berproses semaksimal mungkin untuk menghadapi jalur seleksi mandiri tahun 2022. Dan pada akhirnya setelah jelang hari setelah ujian tes, kalian bakal tiba pada hasil pengumuman ujian mandiri tahun 2022 yang tidak akan lama lagi kalian akan lihat hasilnya. Nah, di sini aku akan menyampaikan kepada kalian khusus pejuang jalur mandiri tahun 2022 sebelum membuka pengumuman kelulusan ujian mandiri. Yap, di video kali ini, di sini aku akan menyampaikan kepada pejuang jalur mandiri tahun 2022 yang tidak akan lama lagi akan melihat hasil kelolosan ujian mandirinya. Nah, di sini sebenarnya aku ingin menyampaikan pesan untuk kalian sebelum membuka pengumuman kelolosan. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru klik video ini, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, apalagi yang sedang mau berproses dalam jenjang dunia perkuliahan ataupun ingin memperbaiki diri, ingin membangkitkan motivasi. Boleh juga kamu share kepada teman-temanmu. Aku harap kalian mengambil hal positif dari apa yang aku sampaikan. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Nah, di sini aku akan menyampaikan seperti biasanya, mulai dari sebelum pengumuman SNPTN, sebelum pengumuman UTBK, dan di sini aku akan lanjut ketika kalian menjelang pengumuman ujian mandiri tahun 2022. Nah, teman-teman semua, buat kalian pejuang jalur mandiri tahun 2022 yang tidak akan lama lagi melihat hasil pengumuman kelolosan, aku harap kalian bisa menerima apapun itu hasilnya, karena beberapa faktor dari kelulusan itu ada 3. Yang pertama adalah berusaha atau bertawakal, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah keberuntungan atau rezeki. Nah, ketika kalian sudah berusaha atau bertawakal, itu kan sudah menjadi proses kalian, itu sudah menjadi tugas kalian. Kemudian berdoa masih kalian bisa upayakan, tapi yang poin ketiga ini adalah merupakan sesuatu yang kita tidak bisa sangka-sangka. Bisa saja Allah sudah atur rezeki kita memang lolos, tapi kemungkinan juga bisa tidak. Jadi apa ya teman-teman semua, kalau misalnya hasil ujian mandiri itu kamu belum rezekinya lolos, percayalah bahwa ada jalan yang lain yang jauh lebih baik dibandingkan jalan yang sekarang. Apapun itu, rezeki kalian itu tidak akan tertukar. Kalau misalnya itu memang untuk kamu, maka Allah akan menakdirkan untuk kamu. Dan kalau misalnya itu bukan, berarti Allah lebih memberikan yang jauh lebih baik dari hal itu. Ingat kembali ya teman-teman, seperti aku sering ulang-ulang di video-video yang dimana kamu akan melihat pengumuman itu, melihat hasil dari perjuangan itu, bahwasanya tugas kita hanya bisa berproses. Sisanya hasil yang menentukan adalah Tuhan. Jadi aku harap kalian sebelum membuka pengumuman kelolosan ujian mandiri tahun 2022, maka yang pertama adalah kalian perlu menyiapkan dulu mental dan fisiknya. Kalau misalnya sudah bisa untuk membuka pengumuman kelolosan, maka apapun itu hasilnya kalian harus terima, karena kan ini merupakan bagian dari perjuangan. Dan kalau misalnya perjuangan itu pasti hanya 2 kemungkinan, apakah berhasil atau tidak, dan itu kalian harus menanggung risikonya. Kalau berhasil ya alhamdulillah, dan kalau tidak, nah ini konsekuensinya. Maka yang terpenting adalah kalian ingat kembali bahwa kalian sudah mencoba. Kalau misalnya kalian tidak mencoba, kan kalian tidak tahu bakal hasilnya kemana. Ya kalau misalnya kalian tidak mencoba ya. Tapi sebenarnya rezeki itu, misalnya kalau kita tahu rezeki kita sudah diatur, maka kita benar lolos di situ. Tapi kita tidak mencoba, maka itulah harusnya
kita memulai dulu, kita mencoba dulu, baru kita tahu bahwa ini sudah ditakdirkan kepada kita atau tidak ditakdirkan kepada kita. Maka dari itu aku sarankan kepada kamu yang nonton video ini sebagai pejuang kelolosan ujian mandiri, aku harap kalian membukanya itu pada saat kalian sudah mampu menerima apapun itu hasilnya. Misalnya, pengumuman kelolosan ujian mandiri itu ditetapkan di tanggal sekian dan di jam 2. Nah, berarti kamu jangan dulu kamu jangan dulu untuk buka pengumuman di pas jam 2 itu. Baiknya kamu menyiapkan dulu mental kamu, fisiknya dulu, jangan sampai ketika hype-hypenya nih orang pada semua membuka pengumuman di jam tersebut dan kamu nih belum siap, maka kamu bisa mengundur waktu untuk kamu lebih siapnya dulu. Kamu harus punya kesiapannya dulu untuk membuka pengumuman. Jangan terlalu terburu-buru. Kamu harus menerima dulu, kamu harus meyakinkan diri kamu dulu. Apapun itu hasilnya, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya alhamdulillah kamu lulus, maka jangan lupa bersyukur. Dan kalau misalnya tidak, ingat bahwa ada jalan yang jauh lebih baik dari apa yang kamu rencanakan saat ini. Bahwa Tuhan itu sudah mengatur loh teman-teman, bahwa kalian termasuk orang-orang istimewa yang sudah diberikan jatah kegagalan untuk kamu habiskan lebih awal dibandingkan mereka yang dengan mudahnya untuk lolos dan teman-teman tidak merasakan apa yang kamu rasakan, yang sudah 3 kali gagal, berkali-kali gagal, kemudian bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Dan itu aku sangat salut kepada kalian semua yang masih terus semangat, yang masih terus berjuang. Walaupun seberapa besar itu tantangannya, kalian masih terus mau mencoba. Itu yang aku salut kepada teman-teman semua. Jadi kalian ingat ya pesan aku bahwa semua punya waktunya masing-masing. Selanjutnya adalah setelah kamu melihat hasil pengumuman kelolosan ujian mandiri tahun 2022, kalian boleh bebas mengekspresikan diri. Apapun itu hasilnya, baik itu kalian alhamdulillah lolos dan maupun juga tidak. Buat kalian yang lolos di pengumuman kelolosan ujian mandiri, kalian berhak untuk bangga kepada diri kalian. Kalian boleh untuk meluapkan segala ekspresi kalian, senang, bahagia, haru, dan yang lainnya. Tapi jangan lupa untuk senantiasa menyemangati teman-teman kamu yang belum rezekinya lolos di jalur ujian mandiri. Untuk kamu yang belum rezekinya lolos di jalur ujian mandiri, tidak apa-apa. Kamu bisa juga mengekspresikan diri kamu, meluapkan segala emosi kamu, mau sedih, mau nangis, dan ataupun lainnya. Tapi ingat, jangan lupa bangga kepada diri kamu bahwa kamu masih bisa sekuat ini, kamu masih bisa berjuang sampai saat ini, kamu masih bisa berusaha sampai sekarang ini. Ingat, diri kamu berharga. Jangan sampai kamu terlalu berlarut-larut sampai lupa bahwa masih panjang perjalanan, masih panjang proses yang bakal kamu lalui. Ada orang tua yang harus kamu bahagiakan, ada keluarga besar yang harus kamu bahagiakan. Teman-teman semua, jika kamu tidak lolos di jalur ujian mandiri, bukan berarti kamu tidak pintar, tapi rezeki kita sudah diatur oleh Tuhan. Allah sudah merencanakan apa yang jauh lebih baik dari apa yang kalian inginkan. Dan Allah itu memberikan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Ingat ya pesanku ini, tetap terus berusaha, tetap berdoa, dan juga jangan lupa bangga kepada diri kalian. Patokan kesuksesan bukan dilihat dari kamu masuk ke universitas negeri ataupun universitas bergensi. Ingat teman-teman semua bahwa definisi kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan ada yang kuliahnya di swasta, dia malah lebih sukses duluan. Bahkan ada yang tidak kuliah juga, dia sudah bisa membiayai dirinya, juga bisa membiayai adik-adiknya. Nah, itu tergantung pada diri kamu. Apakah kamu mau bertekad untuk mau bekerja keras, mau belajar, dan juga senantiasa selalu mengharap keberkahan dan ridho kepada Tuhan. Ingat teman-teman, jangan lupa libatkan Tuhan di dalam prosesmu, maka Tuhan akan membantumu. Sekian dari video ini, semoga pesan-pesan yang aku sampaikan sebelum pengumuman kelolosan ujian mandiri, khusus kalian yang pejuang jalur mandiri di tahun 2022. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Jangan lupa subscribe supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.